Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang telah lalu ya. Materi hari ini tentang bagaimana adab-adab kita sesama teman. Jadi ada beberapa adab yang perlu kita ketahui sehingga kita antara sesama bisa saling menghargai, saling mencintai, saling menyayangi, yang tua menghormati, menyayangi yang muda menghormati yang tua. Oke, sebelum itu kita absen dulu ya. Pembelajaran kita berdoa. Aditya, oke. Habib, Aisyah Putri, hadir. Almira Cantika, Bagus Ilham, sakit apa hadir? Sakit. Dian Zaparani, kemudian Elda Primadona, Gita Maharani, Muhammad Yuda, Muhammad Arfi, Putri Nabila, Zakila Larasati, oke. Rizka Anggraini, Putri Nabila sudah tadi ya. 2 orang sakit, 1 orang izin. Kita doakan ketiga orang ini segera sehat ya. Segera ikut belajar dengan kita. Ini Muhammad Ruben ini izin ya. Pasnya untuk memimpin doa. Mempelajari tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Ya, teman sebaya ini maksudnya apa? Temanan seumur ya, betul ya, teman seumur ya. Jadi kenapa penting? Ya karena supaya persahabatan itu bisa langgeng sampai kita tua gitu kan. Makanya perlu kita pelajari. Nah, di sini sebelum kita mempelajari lebih dalam, ada beberapa hal yang ingin kita pahami dulu. Definisi dari etika itu sendiri itu apa? Etika pergaulan yaitu sopan santun. Kata kuncinya itu ada sopan santun atau tata krama dalam bergaul. Ya, yang sesuai dengan situasi dan keadaan, serta tidak melanggar norma-norma, baik norma agama maupun norma kesopanan, adat dan hukum dan lain-lain. Jadi ada etika itu ada sopan santun ya, tata krama dalam hal kita bergaul ya, sehingga tidak melanggar daripada yang terutama norma agama ya. Itu norma agama ini yang paling penting ya. Banyak sekarang kita lihat teman-teman kita kadang-kadang kita pernah mendengar yang namanya pembulian gitu kan. Nah itu salah satu bentuk juga ya. Salah satu bentuk orang tidak kenal yang namanya etika pergaulan, pembulian gitu ya. Kemudian apa itu etika? Nah ini, etika itu adalah suatu sikap. Jadi sikap kita terhadap teman sebaya. Seperti apa sikap kita? 5 kebutuhan sosial manusia. Ya,
Jadi ini adalah setiap manusia pasti dan pasti mempunyai kebutuhan. Mau tidak mau yang namanya manusia pasti ada kebutuhan ini. Ya kan? Bisa diyakinkan, bisa dilihat. Yang pertama, ternyata manusia itu dia punya kebutuhan pengakuan sosial. Aku ingin diakui loh. Ingin jadi orang hebat. Diakui. Ya kan? Ingin menjadi penjabat. Pasti ingin diakui. Gitu kan? Tidak ada manusia yang tidak ingin diakui. Pasti ada sifat ingin diakui. Jadi kayak semacam status sosial. Bisa dibilang lah di satu kampung itu, oh ini ustadz nih, ini ustadz. Kemudian ini tokoh masyarakat. Ini seorang polisi gitu kan. Nah itu salah satu bentuk pengakuan sosial ya. Kemudian yang kedua, manusia itu juga punya yang namanya keterikatan dan cinta kasih sayang. Itu pasti ya. Yang tidak punya makhluk saja masih punya cinta terhadap anaknya, kasih sayang gitu kan. Itu pasti ya. Ada yang namanya keterikatan persaudaraan. Kalau sekarang di sini kita memang tidak terasa persaudaraannya nak. Ketika kamu nanti merantau ke daerah lain, misalkan di Papua, apa di daerah Jakarta, ketemu dengan orang Linggau, pasti persaudaraannya kuat loh, ya kan? Karena Pak sendiri pernah merasakan ketika merantau di Batam, ketemu orang Palembang, cocok nih. Jadi ada semacam ikatan persaudaraan, ya kan? Biasanya lebih kuat dibandingkan kita datang ke daerah sendiri. Kemudian manusia juga punya cara untuk membina persaudaraan, ya. Jadi manusia, ya, di dalam pergaulan itu perlu yang namanya cara untuk membina persahabatan supaya langgeng. Nah, supaya berteman terus gitu kan. Tadi awal sudah kami katakan bahwa mungkin pernah kita mengalami dulu bersahabat gara-gara hal sepele jadi tidak bersahabat kan. Bahkan saling membenci, mencaci. Nah, itu banyak itu. Apalagi di medsos kan, di media sosial saling hujat menghujat gitu kan. Nah, itu salah satu bentuk apa namanya kebencian, ujaran kebencian gitu kan. Bagaimana caranya supaya bisa dibina persahabatan itu? Ini yang pertama nih. Satu, belajar menghargai. Apapun usaha teman kita, apapun yang ia lakukan, walaupun di mata kita itu agak kurang benar kan, tapi kita berusaha untuk belajar menghargai. Ya kan? Coba apa yang terjadi juga kalau tidak saling menghargai? Susah kan? Itu tadi. Ya kan? Saling katoi, saling membenci, gitu kan? Saling hujat menghujat. Karena itu salah satu bentuk tidak menghargai. Jadi kita yang pertama belajarlah menghargai terutama perasaan ya gitu ya. Perasaan sesama teman atau teman sebaya. Kemudian yang kedua, belajar menghormati ya. Jadi kita sesama teman juga harus saling menghormati nak ya. Misalnya dia punya pendapat A, kamu punya pendapat B, kamu harus belajar menghargai pendapatnya. Jangan sampai pendapat kita dewek yang diterima, apalagi dalam diskusi kan. Kok salah kau itu. Jadi menyalah-nyalahkan orang lain itu nggak baik ya. Karena kita juga sendiri belum tentu benar. Makanya penting kita menghargai dan menghormati orang lain. Menghargai orang lain itu berarti menghargai kita sendiri. Menghormati orang lain sama seperti kita menghormati diri kita sendiri ya. Kemudian yang ketiga, mempunyai sikap mau mengerti. Nah, ini kadang-kadang kita pernah dengar nih, ada orang yang tidak mau mengerti perasaan, ya kan? Pernah seseorang curhat dengan kalian, nih, kalian bantah gitu kan? Nggak ngerti dia kan? Dia tidak mengerti. Jadi kita berusaha untuk mau mengerti keadaan dia dan kondisi dia, gitu ya. Kemudian 4, mau memberikan pujian. Nah, ini yang berat nih, ya kan? Yang berat nih. Pernah kita memberikan pujian kepada teman kita? Mungkin pernah ya. Jadi ternyata memberikan pujian itu salah satu bentuk membina persahabatan. Ya kan, supaya aman. Apalagi nanti kalian dewasa punya keluarga kan, punya suami, punya istri. Nah, itu penting, nak. Ya kan? Berikan oh ini Umi masakannya enak sekali gitu kan, Abi masya Allah gitu kan. Nah, jadi saling menghargai, saling memberikan pujian tuh salah satu bentuk membina persahabatan ya. Coba bayangkan berapa banyak coba kasus perceraian dalam rumah tangga. Gara-gara ini loh, tidak menghargai, tidak menghormati. Apa? Suaminya dapat duit dikit,
tidak dihargai. Ya kan, banyak loh kan, tidak menghormati. Kemudian yang paling penting adalah nomor 3, tidak saling mau mengerti. Ya kan, nah ini bahaya nih. Kalau saling mengerti, insya Allah dalam hal berumah tangga maupun dalam persahabatan nanti akan langgeng seumur hidup. Yang kelima, memberikan motivasi. Jadi kita, ya kan, sesama teman atau sahabat itu saling memotivasi satu sama lain, ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia bisa meningkatkan kemampuan dirinya atau prestasinya. Saling memberi motivasi. Jangan saling melemahkan semangat. Misalnya dia mau ikut ini, ikut perlombaan olimpiade. Kau udah akan lulus juga. Akan menang lah. Ya, itu salah ya. Jadi apa yang bagus? Kita motivasi. Dicoba dulu. Yang penting berusaha belajar, ya kan, sungguh-sungguh insya Allah menang gitu kan. Salah satu bentuk motivasi. Yang keenam, tidak bercanda keterlaluan. Mungkin yang nomor 6 ini yang mungkin yang sering, ya, yang sering kita ketemui ya dalam sehari-hari ya. Nah, bercanda tapi keterlaluan. Nah, itu yang nggak boleh, nah, ya. Jadi bercanda boleh tapi jangan sampai keterlaluan, apalagi sampai menyinggung perasaan. Nah, itu tidak boleh, ya. Kemudian yang ketujuh, jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita. Tuh. Biasanya yang nomor 7 ini kalau sudah dikhianati susah mau sembuh. Ya. Dimaafkan tapi tidak untuk dilupakan. Nah, itu bahaya nih. Dimaafkan, maaf, tapi tidak dilupakan, susah untuk melupakan. Jadi jangan sampai teman yang sudah kita bina, persahabatan yang sudah kita bina, kita hianati sehingga menghancurkan persahabatan kita. Inilah salah satu bentuk ketujuh aspek atau hal-hal yang bisa membina persahabatan, ya. Ada 7 poin ini, ya. Nanti kalian bisa berdiskusi, bisa ditambahkan, ya. Hal-hal apa yang bisa membuat persahabatan itu bisa langgeng. Tulis. Boleh tulis yang ini, boleh tulis yang lain. Yang menurut ide kalian ada. Mungkin ini kurang ya. Mungkin ditambahi ya gitu ya. Setelah dari siapa tadi? Ya, bisa. Bagaimana punya teman yang suka mengadu domba, ya kan? Yang jelas tadi ada beberapa hal yang bisa membuat persahabatan itu langgeng ya, atau bisa jadi lebih lama. Salah satunya apa tadi? Menghindari teman yang seperti tadi. Ya, yang suka mengadu domba, ya. Kita menghindari. Yang jelas kalau dalam orang yang mengadu domba itu jelas melanggar norma agama, ya kan? Karena ya akibat atau dampak dari mengadu domba nanti ke semua tempat, ya. Jadi dia ngadu domba ini, nanti dia ngadu lagi ke sini, akhirnya membuat nama orang jadi jelek. Nah, kalau kita punya sahabat seperti ini, ya langkah pertama, yang pertama kalau kita tidak kuat, ya kita hindari, gitu kan? Kalau kita mampu, kita cegah dengan tindakan, kita tegur, kamu tidak boleh ngadu domba, gitu kan? Ini perbuatan tidak baik, bisa memecah persahabatan, ya kan? Tapi kalau kita tidak kuat, kita pergi lari dari dia, tapi dalam hati kita benci, bukan benci dengan dirinya, tapi benci dengan perbuatannya. Ya, itu salah satu bentuk yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Kita berdiskusi dulu sekelompok. Pak minta kamu membuat hal-hal yang bisa membuat persahabatan itu menjadi langgeng. Ya, ya. Apa yang membuat itu kan? Tulis. Oke, inilah ya. Ini. Oke.
lihat dulu hari ini setelah kita berdiskusi ya, kelompok 1, 2, 3, silakan untuk masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. Hal-hal yang bisa mempererat hubungan sesama teman sebaya gitu kan. Atau gimana supaya sahabatnya persahabat kita bisa langgeng. Kami persilakan dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang membuat hubungan persahabatan langgeng. 1. Saling mempercayai satu sama lain. 2. Tidak menjelek-jelekan teman seorang lain. 3. Membantu teman tanpa pamrih. 4. Saling menyayangi. 5. Kalau ada masalah diselesaikan secara baik-baik. 6. Bersilaturahmi. 7. Tidak membeda-bedakan agama dan budaya teman. Baiklah, saja kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu. Sini. Oke anak-anak sekalian ya, setelah kita berdiskusi ya, ada beberapa kelompok 1, 2, 3 ya. Berikut akan kami simpulkan ada tentang materi etika pada hari ini ya. Kita tahu bahwa yang pertama etika itu adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan kita dalam kesehari, sehingga tidak melanggar yang namanya norma agama, norma kesopanan, dan norma adat serta norma hukum. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita bersosialisasi atau bersahabat dengan teman sebaya. Yang pertama ya, dari kelompok 1 tadi ya, semua kelompok kita simpulkan yang pertama adalah saling percaya satu sama lain. Itu yang pertama dari hasilnya tadi ya. Kita harus saling percaya sesama teman kita sendiri ya, meyakini bahwa teman kita ini adalah orang yang baik. Kemudian tidak menjelek-jelekkan gitu kan. Di depan ngomong baik, di belakang menjelek-jelekkan. Nah, ini bahaya nih ya. Jadi kalau dalam bahasa ilmu bahasanya apa? Tidak mengkhianati ya. Tidak mengkhianati teman kita sendiri. Dan yang ketiga, membantu, saling membantu poinnya ya. Jadi saling membantu di sini dengan syarat apa? Dengan syarat tanpa pamrih, dengan ikhlas. Jangan saling membantu tapi ada ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, itu yang bahaya nih, gitu kan. Jadi biasakanlah saling membantu dalam hal kebaikan dan disertai dengan keikhlasan. Yang kelima, kalau ada masalah, nah ini yang penting nih. Kalau ada masalah sesama teman kalian, itu bisa diselesaikan secara baik-baik, ya kan? Itu salah satu bentuk ya. Jangan sampai menyelesaikan masalah itu dengan pihak yang lain yang bisa merusak ya. Cari pihak ketiga yang bisa dipercayai sehingga bisa menyelesaikan masalah kita ya. Kemudian ya kan? Mungkin minggu depan kita ketemu lagi gitu kan. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran ya, Pak minta kalian apa namanya? Bagaimana perasaan kalian tentang pelajaran etika sosial ini? Apakah penting atau tidak penting? Penting ya, pasti dong penting ya, karena ini adalah salah satu bentuk adab-adab kita sesama teman ya. Oke, anak sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan materi hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan dipimpin. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.